Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KKBLB, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasanya di hari yang ke berapa nih kira-kira? Ya, semoga lancar terus puasanya dan diberikan kekuatan ya untuk sampai berbuka puasa nanti. Amin. Balik lagi bersama saya Naza Yuliana dalam Ngabuburit Talks bersama dengan Kak Gilang. Oke, Kak Gilang, mari kita langsung undang saja beliau. Oke. Oke. Apakah sudah terhubung? Kak Gilang? Iya. Assalamualaikum Kak Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah. Baik, seperti yang sudah disampaikan dalam poster, bahwa hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul apa Kak? Rahasia doa dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Ya, baik. Kak Gilang akan menyampaikan mengenai hal tersebut. Jadi teman-teman yang bergabung dalam Ngabuburit Talks hari ini boleh bertanya, silakan tulis di kolom komentar dan nanti akan Najwa tanyakan kepada Kak Gilang mana pertanyaan yang paling menarik untuk dijawab. Oke? Kak Gilang, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Khair, bismillahirrahmanirrahim. Halaltum ahlan wa nazaltum sahlan, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat kepada hambanya, kepada umat manusia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang ketika kita mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak bisa menghitungnya karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Suatu kesaksian yang kita hidup dengannya, yang kita mati karenanya, dan kita insya Allah dibangkitkan dengannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang membawa amanah menasihati ummah, kemudian yang berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar dan sebaik-baiknya jihad, hatta tarakna mahajjatal baydha, sampai kepada kita perkara-perkara yang halal dan itu baik bagi kita dan bermanfaat bagi kita, dan perkara-perkara yang haram yang itu buruk bagi kita dan dapat menghadirkan kemudaratan dalam diri kita. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut kajian atau sharing bareng KPLB seputar bulan Ramadan yang bertema rahasia doa dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Kita akan membahas dan mengkaji ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Setelah sebelumnya kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbicara tentang puasa, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya. Kemudian kita bicara dengan ayat selanjutnya, ya, yang dimana ayat ini berada di tengah-tengah ayat, di antara dua ayat yang berbicara tentang puasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka ketahuilah aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabahi doa setiap hamba yang berdoa kepadaku.
falyastajibu li, maka hendaknya mereka menaati perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat kebenaran. Kita bahas dari awal asbabun nuzul dari sebab turunnya ayat Al-Baqarah ayat 186. Dalam tafsir Ibn Katsir, di situ dijelaskan bahwa ada orang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Wahai Rasulullah, seberapa dekatkah Allah dengan kita? Maka kalau Allah itu dekat, maka kita cukup dengan bermunajat, dengan berbisik kepadanya. Am ba'idun fanunadi, ataukah Allah itu jauh dengan kita sehingga kita perlu memanggilnya, ya Rabb, dengan suara yang lantang. Kemudian fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, dan turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi," dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, ketahuilah aku itu dekat, ujibu da'watad da' idza da'an, aku mengijabahi doa setiap hamba yang berdoa kepadaku, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaknya mereka menaati perintahku dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat kebenaran. Menurut para ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata qarib daripada kata ujib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan ujibu da'watad da'i idza da'an. Menurut para ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalimat qarib, mendahulukan kalimat qarib daripada kalimat ujib, karena kedekatan Allah dengan hambanya itulah yang menjadi syarat doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman fa inni ujibu da'watad da'. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman fa inni ujibu li anni qarib. Aku mengijabahi doa hambaku dikarenakan aku dekat. Allah Subhanahu wa taala tidak memilih diksi kata seperti itu. Tapi kita temui dalam Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Didahulukannya kalimat qarib daripada kalimat ujib. Baik, kemudian selanjutnya coba kita selami makna kalimat atau apa sih nikmat ya, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa nikmat yang terselubung ya, ketika seseorang hamba itu merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikejar oleh kaum kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka radhiyallahu anhuma bersembunyi di Gua Hira. Ya, kita tahu Gua Hira gua yang cukup kecil. Ya, kemudian singkat cerita, saat mereka berdua sudah berada di dalam Gua Hira, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersedih dan merasakan ketakutan yang luar biasa, sehingga beliau radhiyallahu anhu berbisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, seandainya kaum kafir Quraisy ini duduk di atas lubang Gua Hira ini, maka kita akan ketahuan, kita akan habis, kita akan terbunuh," gitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu dengan hati yang lembut, dengan perkataan yang lembut, dengan tatapan yang tanpa ada sedikit ketakutan pun dalam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar,
ma dhannuka bithnaini wallahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, jangan sangka kita hanya berdua. Wallahu thalithuhuma, ketahuilah bahwa ada Allah yang membersamai kita. Kemudian setelah itu turunlah ayat dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Lihat ketika Rasulullah SAW memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal apapun yang membuat diri Rasulullah SAW panik, itu bagi Rasulullah SAW hal yang biasa. Ya, karena Rasulullah SAW mengembalikan dan mempercayai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membersamai mereka sehingga terciptanya ketenangan. Ya, maka ketika kita temui di dalam diri kita ada kegundahan gitu ya. Ya, karena satu permasalahan, ketahuilah la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah membersamai kita. Begitu Rasulullah SAW merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri Rasulullah SAW dalam setiap permasalahannya, Rasulullah SAW tenang untuk menghadapi setiap permasalahan. Kisah lain Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah SAW usai berperang, kalau tidak salah dalam riwayat perang Dzil Amr gitu ya. Setelah berperang Rasulullah SAW duduk di atas pohon, di atas pohon yang sudah tumbang. Kemudian Rasulullah SAW dilihat merasa keletihan ya karena usai peperangan. Kemudian datang dari belakang SAW orang kafir yang hendak membunuh Rasulullah SAW yang bernama Thu'aib ibn Harith. Thu'aib ibn Harith jalan menghendap-hendap di belakang Nabi SAW. Kemudian beliau Thu'aib ibn Harith mengeluarkan pedangnya yang bersarung di pinggulnya, kemudian dikeluarkan pedang itu, ditempelkan pedang itu ke leher Nabi SAW. Yang ketahuilah kalau pedang itu ditarik, digeser sedikit aja sudah putus leher Nabi SAW. Kemudian Thu'aib ibn Harith berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ma yamna'uka minnil yaum?" Siapa sekarang yang akan menyelamatkanmu wahai Muhammad hari ini? Kemudian Rasulullah SAW dengan tatapan yang anggun, dengan hati yang santai, ya, tanpa ada rasa ketakutan sedikit pun, Rasulullah SAW menjawab, Allah lah yang akan menyelamatkanku. Kemudian Thu'aib ibn Haris hatinya bergetar, badannya bergetar, sampai pedangnya jatuh ke tanah. Kemudian Nabi SAW cepat-cepat mengambil pedang itu dan membalikan keadaan. Pedang itu ditempelkan di leher Thu'aib ibn Harith. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Thu'aib ibn Harith, "Ma yamna'uka minni?" Sekarang siapa yang dapat menyelamatkanmu dariku, wahai Thu'aib? Kemudian Thu'aib ibn Harith menjawab pertanyaan itu, "La ahad." Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkanku. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa annaka Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasannya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Lihat ketika Nabi SAW menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh permasalahan yang dihadapi Rasulullah SAW, seberat apapun permasalahan itu, bahkan permasalahan yang menyangkut nyawa Nabi SAW, Nabi SAW bisa atasi itu dengan anggun, dengan lembut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka dengan menanamkan kepercayaan, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan hambanya dimanapun kita berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, gitu ya.
Ya. Allah Subhanahu wa taala berada dimanapun kita berada gitu ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan kemahatauannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita. Lihat dari kisah ini kita bisa melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat luas keluar dari permasalahan, bahkan yang permasalahan itu berat menyangkut nyawanya sendiri. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala binafil i'timad, tanpa menyandarkan diri pada diri sendiri, tapi menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengijabah doa hambanya yang berdoa kepadanya. Ya, dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u Allah azza wa jalla bi da'wati laysa fiha itsm wala qati'atur rahim illa a'tahu." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi da'watin laysa fiha itsm wala qati'atur rahim. Yang di dalam doa itu seseorang itu tidak mendoakan keburukan terhadap orang lain, atau di dalam doa itu tidak memutuskan hubungan persaudaranya antara saudaranya, illa a'tahu Allah, kecuali Allah kabulkan doa itu. Biha ihda thalatha qisal, dengan tiga cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya. Imma ayyu'ajjil lahu da'watah, imma Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa hambanya dengan segera, yu'ajjil lahu da'watah, wa imma ayyudkhira lahu fil ukhra, dan imma Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa hambanya itu di waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyusarrifa anhu minas su'i mithlaha, dan imma Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doanya itu dengan cara mengganti dengan yang lebih baik. Kita berdoa untuk bisa makan pisang siang hari, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita durian. Ya. Allah menggantikan dengan yang lebih baik dari yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan. Kemudian faqulu idza nukthir. Kemudian para sahabat ridwanullahu anhum berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kami akan memperbanyak doa wahai Rasulullah, gitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala Allahu aktsar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketahuilah bahwa Allah itu maha banyak. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, maha kaya. Allah memiliki, bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya, begitupun dengan langit dan seisinya? Begitupun Allah Subhanahu wa taala mudah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, fayaqulu kun fayakun. Ketika Allah katakan kun, maka jadilah ia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kita perhatikan bagaimana para sahabat ridwanullahu anhum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa semua doa yang hambanya sampaikan, yang hambanya keluhkan, yang hambanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dengan tiga cara. Yang pertama, Allah akan kabulkan doa kita dengan segera, atau Allah akan kabulkan doa kita di waktu yang akan datang, sebagaimana seorang anak kecil yang dia meminta pisau, pasti orang tua tidak akan memberikan pisau itu, gitu ya. Tapi pada satu saat nanti ketika orang itu dewasa, anak itu dewasa, orang tua itu akan memberikan pisau, akan membiarkan ya, anak itu membawa pisau, gitu ya. Kemudian yang ketiga dari cara Allah mengabulkan doa seorang hamba adalah ayyusarrifa anhu minas su'i mithlaha. Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doanya dengan cara menggantikan dengan yang lebih baik, ya,
dari doa yang kita idam-idamkan. Kemudian para sahabat ridwanullahu anhum tidak merasa rugi, justru malah merasa beruntung, malah menginginkan untuk terus memperbanyak doa, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak mengabulkan doa hambanya gitu ya. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, akan aku ijabah semua doa kalian. Dan perhatikan kalimat selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang tidak pernah berdoa, orang yang tidak menginginkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang tidak suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan dan ibaratkan dia menjadi orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulunahum jahannama dakhirin. Bahwasanya orang-orang yang sombong dari golongan hambaku itu sayadkhuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk neraka. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang tidak berdoa kepadanya adalah orang yang sombong. Ya. Kita berdoa otomatis kita membutuhkan kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala malah mencintai hal yang demikian. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah berkata kepada kita, "Hayo berdoa kepadaku, minta yang banyak." Bahkan kata para ahli ilmu, bahkan ketika kita butuh garam sedikit pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sendal kita putus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala gantinya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, maka akan aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Fa inni qarib, kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dengan dekatnya seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kedekatan itu menjadi wasilah dikabulkannya suatu doa seorang hamba. Kemudian lumrah kita temui, mungkin seorang anak kecil akan merasa aman ketika dia dekat dengan ibunya. Bahkan ketika mereka berdua berpisah, si anak ini menangis terseduh-seduh ya, menginginkan untuk bertemu dengan ibunya. Kemudian begitulah Allah Subhanahu wa taala, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan hadir dalam panggilannya, dengan jamuan sucinya, salat 5 waktunya, menjalankan sunnahnya, ya. Menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dekat, sebagaimana sedekat anak yang masih belia dengan ibunya. Ya. Sudahkah kita mendapati diri kita sebegitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur hendaknya beristighfar. Ya. Kita masuk bulan Ramadan, maka perbanyaklah amalan-amalan ibadah, dan ketahuilah di dalam sahur itu ada yang spesial. Wabil asharihum yastaghfirun, hendaknya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Satu ketika sebagaimana di dalam tafsir Al-Qurtubi yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Shabih ya, dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Satu ketika ada orang yang berkeluh kepada Hasan Al-Basri, mengeluhkan permasalahan yang ia dapati di dalam kehidupannya ya. Orang yang pertama datang kepada Hasan Al-Basri dan berkata, wahai Imam, sesungguhnya di daerah kami mengalami kekeringan. Kemudian
Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi dengan mengatakan istaghfirillah, memohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang yang kedua datang kepada Hasan Al-Basri kemudian mengadukan tentang kemiskinan, kemudian solusi yang sama yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketiga datang kepada Hasan Al-Basri kemudian mengadukan tentang dirinya yang tidak kunjung punya anak. Kemudian Hasan Al-Basri memberikan solusi istaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terakhir datang kepada Hasan Al-Basri kemudian mengadukan tentang kebun dan tidak ada air. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan solusi istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah. Kemudian Ibnu Shabih yang ada di dalam majlisnya itu bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kenapa begitu banyak permasalahan? Engkau hanya memberikan satu solusi dengan memohon ampun kepada Allah." Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata kepada Ibnu Shabih, ya, "Ini bukan solusi dariku, ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh, ya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbakum, kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ghaffar, Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, maka dengan kita beristighfar Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwal, Allah akan memperbanyak harta kita. Wa banin, Allah akan mengkaruniai anak. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah akan memberikan kebun dan air yang mengalir. Perhatikan ketika dengan istighfar, hanya dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala dapat menghadirkan hujan, air yang lebat di kala krisis kekeringan. Kemudian istighfar dapat menghadirkan harta, istighfar dapat menghadirkan anak, istighfar dapat menghadirkan kebun dan air-air, dan istighfar dapat menjadi jalan pintas kita, ya, menjadi solusi kita di dalam setiap permasalahan. Faqultu astaghfiru rabbahum innahu kana ghaffara. Dan yang terakhir, hendaknya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa rasa putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqnatu mir rahmatillah." Jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan kisah Zakaria, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam dalam surat Maryam. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiya. Zakaria alaihi salatu wassalam dalam surat Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dikaruniai seorang anak. Kemudian sampai masanya yang belia, qala rabbi ini wahanal azmu, sampai wahanal azmu itu tulangnya itu mulai melemah, ya. Washta'alar minni washta'alar ra'su syaiba, dan rambutnya mulai beruban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya, ya. Dan Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam tidak pernah merasa kecewa ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam sampai masanya yang belia, sampai masanya yang lanjut usia tidak kunjung diberikan anak, dan selama itu pula Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Dan Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam tidak pernah kecewa, bidu'aika rabbi syaqiya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian lihat Allah Subhanahu wa taala kemudian mengijabah doa Nabi Zakaria radhiyallahu alaihi salatu wasalam, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam, kami membawa kabar gembira, bi ghulamin ismuhu Yahya, dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, nama Yahya ini tidak pernah kami berikan kepada siapapun di atas muka bumi ini.
wal lam naj'al lahu min qablu samia. Nama ini belum ada sebelumnya. Lihat begitu spesial Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai anak kepada Nabi Zakaria salatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak yang Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap anak tersebut. Ya. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya, dan aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Wallahu taala alam bissawab. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Gilang atas penyampaian hal yang sangat bermanfaat untuk kita. Tadi Najwa telah mempersilahkan para penonton untuk mempertanyakan apa yang ingin mereka tanyakan, dan ada satu pertanyaan dari penonton kali ini, yaitu dari Kak Cynthia Paramita. Katanya, Kak, bagaimana cara kita untuk menyikapi apabila doa kita belum juga terkabulkan nih, Kak? Bagaimana nih? Biasanya kan orang tuh suka nggak sabar nih, pengen doanya cepet dikabulin, makanya langsung mohon terus gitu. Kalau belum aja dikabulin tuh suka ada rasa kecewa gitu. Jadi gimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Lihat, baik, terima kasih bagi yang bertanya. Lihat kembali ke kisah Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam ketika doanya tidak kunjung dikabulkan. Bukan berarti tidak dikabulkan, tapi belum Allah kabulkan. Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang lain yang lebih baik untuk Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Yang sebelumnya kita tahu di ayat sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana rahmat Allah itu muncul. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kita, tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya. Allah nggak mau kita kesulitan di dunia, terus Allah nggak mau kita sengsara, ya. Allah berikan ujian masalah finansial sehingga kita temui diri kita fakir, ya, cukup dari harta itu, gitu ya. Itu tidaklah Allah berikan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran di samping itu. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala menguji, fatanna min qablihim. Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba itu supaya Allah tahu dengan kemahatauannya Allah bahwa orang ini yang benar, orang ini yang setiap di waktu dia ada masalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dari situ Allah Subhanahu wa taala bisa tahu yang mana yang benar dan yang mana yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dengan musibah itu. Ketahuilah bahwa begitulah di samping ujian yang berat yang kita hadapi saat ini, Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala yang begitu besar, ganjaran yang begitu besar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk hambanya dan tidak menginginkan kesulitan untuk hambanya. Lihat kasusnya kisah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam dalam kisah surat Maryam. Di situ jelaskan tidak kunjungnya Nabi Zakaria dikaruniakan seorang anak. Kemudian washta'ala ar-ra'si syaiba, ya, sampai Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah sampai rambutnya itu beruban. Bayangkan selama apa itu Nabi Zakaria berdoa. Dan perhatikan kalimat terakhir di ayat itu, walam akun bidu'aika rabbi syakiya. Dan sungguh aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Coba lihat, perhatikan begitu Nabi Zakaria. Begitupun ketika hadis yang tadi di awal disampaikan, bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabatnya yang kemudian sampai kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabulkan doa seorang muslim, ya, yang di dalamnya tidak ada doa untuk memutus silaturahim,
dan mendoakan keburukan bagi orang lain, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semuanya dengan 3 cara. Ini yang perlu kita pahami benar-benar dan pegang erat. Oh, ada 3 cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Yang pertama, Allah bilang, "Ya, akan aku kabulkan dan segera akan aku kabulkan." Kemudian yang kedua, akan aku kabulkan tapi depending gitu, inden. Allah kabulkan inden, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita mau beli mobil, misalkan mobil yang inden, pasti spesial, mobil itu spesial. Begitupun Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang inden, ya, doa itu dijanjikan di masa yang akan datang kepada Nabi Zakaria. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memberikan anak yang spesial. Allah Subhanahu wa taala mengaruniai anak yang Allah sendiri ridho terhadapnya, dan Allah memberikan nama langsung. Allah sendiri yang memberikan nama anak dari Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, ismuhu Yahya, dengan nama Yahya. Dan nama ini belum ada sebelumnya gitu ya. Perhatikan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hambanya dengan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita idam-idamkan. Misalkan teman-teman mungkin sekarang ada yang masih SMA kelas 12 menginginkan untuk masuk universitas tertentu. Katakanlah mau masuk universitas A. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata mengabulkan universitas yang lebih baik gitu. Lebih baik bagi dirinya gitu ya. Nah, ini cara pengkabulan doa Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat respon para sahabat ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang konsep pengkabulan doa ini. Apa kata para sahabat? Qalu idzan nukthir. Ya, kalau begitu kami akan memperbanyak doa Rasulullah, karena kami tidak menemui di dalam konsep pengkabulan doa itu kerugian bagi kami gitu ya. Karena tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu aktsar." Ketahuilah bahwa Allah itu maha banyak, maha ghaniyun anil alamin, maha berkuasa, maha kaya terhadap alam semesta ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang kun fayakun, maka jadilah gitu ya. Maka berbeda halnya ketika kita memberikan ya santunan kepada orang lain ya. Semakin banyak kita memberikan santunan itu ya, maka semakin sedikit pula harta yang kita miliki ya. Tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang mulia, dan Allah akan menjanjikan pahala yang lebih dan rezeki yang lebih bagi dirinya ya. Ya, ibaratkan manusia ketika memberikan sesuatu, memberikan uang katakanlah, memberikan harta kepada orang lain, maka orang yang memberikan itu akan kita temui dia akan habis ya. Akan habis harta itu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak merasa rugi ketika misalkan Najwa menginginkan sesuatu, saya menginginkan sesuatu yang lain, orang lain juga menginginkan, terus semua umat muslim ini menginginkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala tidak merasa rugi. Ya, la ubali kata Allah, aku nggak peduli mau sebanyak apapun dosa yang kalian punya, mau sebanyak apapun permintaan yang kalian inginkan, la ubali kata Allah, aku nggak akan peduli. Ya, nggak akan peduli sebanyak apapun doa, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, Allah akan ampuni. La ubali kata Allah. Dan Allah dalam hadis qudsi, Allah malu ketika seorang hamba menengadahkan tangannya ke atas kemudian berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku. Ya, Allah malu untuk tidak mengabulkan doa hambanya. Ya, lihat rahmat Allah ya, terus menerus ya, kita saksikan begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Begitu, mungkin itu yang bisa saya jawab. Allah taala alam bissawab. Subhanallah, intinya harus banyak-banyak bersabar ya Kak. Kalau misalnya doa kita belum terkabulkan nih, pasti Allah telah mempersiapkan rencana yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Begitu ya Kak? Pasti. Alhamdulillah. Baik Kak, karena waktu kita diberikan batasan, jadi kita tidak bisa diskusi lebih banyak lagi mengenai hal ini. Tentunya juga bagi Najwa sendiri sangat
senang dan bahagia ya Kak ya mendengar informasi dari Kakak, dan kemudian semoga para penonton juga pada Ngabuburit Talks hari ini juga dapat diambil hikmahnya, dapat diambil manfaatnya sehingga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi terima kasih Kak Gilang atas kesiapan waktunya. Kita akan bertemu lagi nih Kak minggu depan di Ngabuburit Talks lagi. Semoga Kakak nggak bosan ya kan nih. Selalu Najwa kasih pertanyaan dan yang Najwa yang memandu kegiatan acara ini. Baik, terima kasih Kak Gilang. Terima kasih juga kepada penonton yang telah meluangkan waktunya ya. Dan semoga ini juga menjadi ladang pahala untuk Kak Gilang karena memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah Ngabuburit Talks hari ini. Saya Najwa Yuliana dari Departemen Infokom KPLB. Siap undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.